Pertanyaan saya, apakah tadi malam Bapak iktikaf? Pak Rahman, seandainya Bapak tidak melakukan penyuluhan di bantaran Sungai Memuju, bagaimana nasibnya sanitas lingkungan di sana? Sesi selanjutnya adalah pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Waktu yang digunakan oleh setiap penguji untuk melakukan tugas tersebut tidak lebih dari 5 menit. Penguji berikutnya adalah penguji pembimbing. Kita mengawali dari co-promotor. Saya undang dengan hormat Bapak Associate Profesor Faisal Amir. Disilakan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak pimpinan sidang, beliau adalah Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI, Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrani Arauf, MT, IPU, Ibu Penguji Sekaligus Kaprodi PKLH, Profesor Dr. Insinyur Haji Nurita Pertiwi, MT, Bapak Profesor Dr. Lahming sebagai penguji internal, dan Bapak Dr. Abdullah, MSI, sebagai penguji eksternal. Hadirin dan hadirat, para peserta ujian yang hadir, dan saudara Prof. Abdul Rahman yang saya banggakan. Alhamdulillah, akhirnya saudara Abdul Rahman sampai di podium ujian promosi doktor honorer ini. Pertanyaan saya, apakah tadi malam Bapak iktikaf? Belum, Prof. Karena masih belajar. Insya Allah sebentar malam. Di tahun ini, Pak, semua malam, di 10 malam terakhir adalah malam ganjil. Muhammadiyah ganjil. NU ganjil lagi. Jadi setiap malam kita ada malam ganjil, Pak. Dan di situ turun Lailatul Qadar. Mestinya Bapak berdoa banyak. Mudah-mudahan hari ini bisa lulus. Bapak sia-siakan. Saya ajak semua hadirin hari ini yang hadir. Kesempatan Ramadan masih ada 4 atau 5 hari ke depan. Jangan kita sia-siakan, Pak. Mari iktikaf siang malam. Kalau boleh jangan tidur, Pak. Malam jangan tidur, kita mohon kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Allah berikan kita nikmat yang luar biasa. Mari kita manfaatkan itu. Itu pertama. Yang kedua, Pak Rahman, seandainya Bapak tidak melakukan penyuluhan di bantaran Sungai Memuju, bagaimana nasibnya sanitas lingkungan di sana? Terima kasih banyak, Prof. Saya jawab. Sanitasi itu adalah sebagai salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan. Karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan, permukiman, estetika, serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sanitasi inilah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan produktivitas. Nah, dengan adanya pemberdayaan atau penyuluhan yang saya lakukan ini, bahwa masyarakat dibekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sehingga masyarakat tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidupnya, khususnya masalah sanitasi bawah lingkungan. Nah, ini diperlukan jika dipadukan dengan sumber daya alam
maka akan melahirkan perilaku baru, yaitu partisipasi. Partisipasi ini akan merangsang masyarakat nelayan untuk lebih aktif dan kreatif dalam melaksanakan pembangunan yang terarah dan berencana untuk perbaikan kualitas hidup dan sanitasi berbasis lingkungan di Mamuju, di bantaran Mamuju, bantaran Sungai Mamuju. Andai kata penyuluhan ini tidak saya lakukan, mungkin ke depan mungkin sanitasi berwawasan lingkungan ini akan terus terpuruk. Masyarakat nelayan akan membiarkan lingkungan menjadi rusak dan tidak terarah. Saya kira itu, Prof. Kalau begitu, jadi kalau sanitasi penyuluhannya tidak dilakukan, maka rusaklah lingkungan, sakitlah masyarakat karena berbagai penyakit. Lalu kira-kira siapa yang salah? Siapa yang kita perlu salahkan? Kalau sanitasi suatu lokasi tidak diurus. Sanitasi lingkungan ini adalah sanitasi berwawasan lingkungan ini adalah merupakan tanggung jawab dari semua aspek, tapi yang paling bertanggung jawab sebenarnya adalah beberapa dinas, yaitu Dinas Kebersihan yang ada di Kabupaten Mamuju dan Dinas Lingkungan Hidup. Akan tetapi ketika kita saling menyalahkan, maka tidak selesai persoalan yang ada di bantaran Sungai Mamuju. Oleh karena itu, penyuluhan yang saya lakukan ini sangatlah diperlukan untuk merubah atau mindset masyarakat nelayan dalam mewujudkan sanitasi berwawasan lingkungan yang menjadi lebih baik. Oke, meskipun Pak Rahman melakukan penyuluhan, kalau tidak ada support dari pemerintah tidak jalan, Pak. Jadi saya mau bilang pemerintah ini memang tidak terlalu peduli kepada hal-hal seperti itu. Buktinya, sudah tahun 2022, sudah berapa tahun kita merdeka? Berapa puluh tahun? 75 tahun. Masih banyak lingkungan yang rusak. Artinya begini, pemerintah ini memang harus selalu dipaksa. Bayangkan saja ini pemerintah tidak becus, minyak goreng saja tidak boleh diatasi. Apalagi sanitasi. Jadi ke depan Bapak, kita harus pilih pemimpin yang cerdas, yang peduli kepada masyarakatnya. Ini kan seolah-olah tidak peduli. Belum lagi gas mau naik, listrik mau naik, bahan bakar mau naik, semuanya naik. Salah satu indikasi bahwa memang pemerintah ini tidak becus mengurus negara ini. Ya. Pemerintah provinsi, kota, ya, pemerintah daerah, kita harus paksa mereka. Kita tidak punya uang untuk pelaksanaan sanitasi ada di pemerintah. Ada alokasi dana yang harus diperuntukkan untuk memperbaiki lingkungan. Saya kira itu, Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Associate Profesor Dr. Faisal Amir, MPD.